Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada Jumat pagi ini. Kami membacakan buku fatwa tarjih dan tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Sebelumnya kami sampaikan bahwa malam ini, malam Sabtu, seperti biasanya kami usahakan untuk ada ceramah agama, dan alhamdulillah malam ini insya Allah ceramah agama disampaikan oleh Ustadz Haji Mairi Jani MAG. Beliau spesialis tarjih. Baiklah, dalam rangka pembacaan buku tanya jawab agama dari tarjih ini, saya langsung saja masuk kepada halaman 15 dengan subjudul Wasilah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan wasilah itu? Bagaimana menggunakan wasilah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Munasir dan Pasar Bali. Jawabannya, mengenai kata wasilah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 35 dan ayat 57 surah Al-Isra. Adapun pada ayat 35 surah Al-Maidah disebutkan perintah untuk mencari wasilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapatkan keberuntungan atau sukses. Kata wasilah menurut mufassirin ada yang mengartikan ala darajati fil jannah, artinya derajat yang paling tinggi di surga. Pengertian ini didasarkan pada jawaban Nabi ketika ditanya tentang apa itu wasilah. Demikian yang disebut dalam tafsir Departemen Agama jilid 2 halaman 417 dengan menyebutkan sumbernya pada riwayat Ahmad dan Abu Hurairah. Dalam pada itu dikemukakan pula bahwa sahabat Ibnu Abbas dan mufassir lain seperti Mujahid, Abu Wail, Al-Hasan, Zaid, Atta, As-Sauri dan lain mufassir mengartikan wasilah dalam ayat di atas adalah mendekatkan diri, atau dengan kata lain takarrub. Rumusan keputusan tarjih yang tersebut dalam kitab Masalah 5, takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah merupakan ibadah yang dilakukan dengan jalan menaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Dalam tafsir Al-Baraghi disebutkan bahwa wasilah itu ialah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridha-Nya. Dalam surah Al-Isra ayat 57 bahwa Allah mencela orang-orang yang menyembah selain Allah. Padahal yang disembah itu juga mencari sarana pendekatan kepada Allah. Kiranya salah kalau orang mendekatkan diri melalui orang-orang yang mereka sendiri memerlukan sarana pendekatan kepada Allah. Kalimat ini saya ulangi, kiranya salah
kalau orang mendekatkan diri melalui orang-orang yang mereka sendiri memerlukan sarana pendekatan kepada Allah. Selanjutnya surah Al-Isra ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu inna adaba rabbika kana mahdura. Artinya orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan ampunannya dan takut akan ajabnya, sesungguhnya ajab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jalan pendekatan yang bagaimana yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah? Tiada lain, jawabannya adalah beribadah yang baik sesuai dengan yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Karena jalan itulah jalan yang diridhoi, dengan mengerjakan sholat yang baik dan sikap yang sabar, merupakan salah satu jalan pendekatan diri kepada Allah. Karena melakukan yang demikian itu diperintahkan dan dituntunkan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 45. Demikian pula mengerjakan perbuatan yang dipardukan dengan baik, kemudian dilakukan pula perbuatan yang disunahkan dengan baik, akan menyebabkan kita dicintai Allah. Dengan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah yang telah dimuat dalam Suara Muhammadiyah tahun 1991 halaman 25 dan 26. Nomornya tadi tidak saya sebutkan. Namun karena ada kekurangan kata-katanya, kiranya dapat dituliskan dari hadis berisi diriwayatkan tersebut sebagai berikut. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, antar kurung orang yang kukasihi, aku umumkan perang kepadanya, dan tiadalah seseorang mendekat kepadaku lantaran aku akan lebih mencintainya, kecuali apabila orang itu melakukan hal-hal yang aku pardukan kepadanya. Dan senantiasa saja hambaku itu mendekat kepadaku apabila ia melakukan hal-hal yang sunat, dan karenanya aku makin cinta kepadanya. Jangan salah memahami hadis ini. Hadis ini bukan mengungkapkan orang yang dikasihi Allah itu dapat dijadikan wasilah. Sesuai dengan isi surah Al-Isra ayat 57 tadi, kekasih Allah pun selalu mencari jalan pendekatan kepada Allah. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan yang diwajibkan Allah dan juga melakukan hal-hal yang disunahkan. Itulah jalan untuk mendapatkan kecintaan dan ridha Allah. Demikian untuk subjudul 9, wasilah menurut Al-Quran dan Sunnah. Kita akhiri pertemuan kita dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.